Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri yang melakukan perbuatan buruk, keji, dan kotor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah kemudian mengutus seorang nabi untuk mendakwahi mereka, agar mereka kembali beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Dialah Nabi Lut alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toros Media. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapa Nabi Lut bernama Haran. Dia adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah 3 bersaudara. Selain mereka berdua, ada lagi satu orang saudara mereka bernama Nahor. Kisah Nabi Lut dalam Al-Quran diabadikan di dalam beberapa surah yang berbeda. Atas izin dan perintah dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam meninggalkan negeri Nabi Ibrahim alaihissalam menuju sebuah negeri bernama Sodom. Negeri Sodom merupakan kota Palestina kuno yang terletak di sebelah selatan Laut Mati, kini masuk wilayah Yordan. Penduduk negeri ini terkenal dengan perbuatan buruk dan kotor. Mereka suka merampok, berkhianat kepada sesama teman, melakukan berbagai bentuk kemungkaran dengan ucapan dan perbuatan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Selain itu, mereka juga adalah kaum yang ingkar dan kufur kepada Allah Ta'ala. Kaum Nabi Lut alaihissalam terkenal dengan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan umat manusia sebelumnya, yaitu homoseksual. Orang laki-laki berzina dengan sesama laki-laki. Ketika Nabi Lut alaihissalam datang ke kampung tersebut, dia langsung menyerukan masyarakat di negeri itu untuk hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukannya, dan agar mereka meninggalkan kemungkaran termasuk zina. Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu?" Namun tidak ada seorang pun yang menerima dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka justru terus melakukan kesesatannya dan tidak takut dengan penyimpangan dan kesesatan yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya dari kampung mereka. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersih." Bahkan lebih dari itu, mereka menantang Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan azab Allah apabila dia adalah orang yang benar. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka ketika itu Nabi Lut alaihissalam memohon kepada Allah agar dirinya dimenangkan atas orang-orang zalim tersebut. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Allah Ta'ala mengutus 3 malaikat untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. 3 malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Di tengah perjalanan mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, awal mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah tamu biasa. Oleh karenanya beliau memperlakukan mereka selayaknya tamu, bahkan beliau menghidangkan daging panggang dari sapi gemuk yang paling bagus. Namun ketika beliau menghidangkannya kepada mereka, tampak kepada mereka tidak ada nafsu untuk memakannya.
karena memang malaikat tidak diberikan nafsu untuk makan. Ibrahim merasa aneh dengan sikap mereka. Dirinya mulai diliputi kekhawatiran. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya, tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Para malaikat tersebut yang menangkap kekhawatiran Ibrahim alaihissalam segera memberitahu jati diri mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Rupanya mereka sedang dalam perjalanan menuju kaum Nabi Lut untuk menghancurkan mereka karena kekufuran dan pembangkangan mereka terhadap ajaran Allah Ta'ala. Lalu setelah itu mereka menuju ke negeri Sodom, negerinya kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang dengan penampilan pemuda yang berwajah rupawan, sebagai ujian bagi kaum Nabi Lut alaihissalam dan hujah bagi mereka. Kemudian mereka menuju rumah Nabi Lut layaknya para tamu. Nabi Lut alaihissalam yang awalnya mengira mereka adalah manusia biasa, merasa resah dengan kedatangan mereka, karena dia sudah menduga apa yang akan dilakukan kaumnya jika mengetahui keberadaan mereka, apalagi mereka berwajah rupawan. Sebelumnya kaumnya sudah berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam agar tidak menerima apabila ada tamu kaum laki-laki, tapi merekalah yang menerimanya. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu, kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka, dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, janganlah kamu takut, dan janganlah pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikut kamu, kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Akhirnya dengan berat hati, Nabi Lut menerima mereka sebagai tamunya. Dan pada mulanya tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka kecuali keluarganya saja. Namun rupanya istri Nabi Lut alaihissalam lebih berpihak kepada kaumnya. Dia memberitahu mereka tentang keberadaan tamu-tamu tersebut, seraya menjelaskan bahwa wajah mereka sangat rupawan. Lalu kaumnya segera mendatangi Nabi Lut untuk menuntutnya agar menyerahkan tamu-tamu itu kepada mereka. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka bahwa wanita-wanita mereka lebih suci untuk mereka daripada sesama laki-laki. Dia juga mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, sekaligus meminta mereka agar tidak mengganggu tamunya. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Dengan ketus kaum Nabi Lut alaihissalam menjawab bahwa mereka tidak butuh wanita. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut sendiri tahu apa yang mereka butuhkan. Para ahli tafsir menceritakan bahwa ketika itu Nabi Lut alaihissalam menahan mereka untuk masuk ke rumahnya dengan menutup pintu rumah. Sementara mereka berupaya membukanya dan masuk ke dalamnya. Di balik pintu itu, Nabi Lut alaihissalam mengingatkan dan melarang mereka dengan segala harap. Namun, ketika didapati bahwa kaumnya keras kepala, Nabi Lut alaihissalam pun berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Maksudnya adalah bahwa seandainya dia memiliki kekuatan dan pendukung untuk mengalahkan mereka, niscaya dia akan menimpakan azab kepada mereka. Maka ketika itu para malaikat tersebut memberitahu Nabi Lut alaihissalam tentang jati diri mereka. Wahai Lut,
Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril kemudian keluar menemui mereka. Lalu salah satu sayapnya dia pukulkan ke wajah mereka hingga mata mereka buta. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mata mereka hilang sama sekali tak berbekas, sehingga mereka meraba-raba ke sana kemari. Namun mereka tetap membangkang dan mengancam para malaikat tersebut keesokan harinya. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Kemudian pada malam itu pula, para malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya, kecuali istrinya, untuk keluar dari negeri tersebut di akhir malam. Dengan berpesan agar mereka jangan menoleh apabila mendengar suara, karena Allah akan menurunkan azab kepada mereka di waktu paginya. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Setelah Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya, kecuali istrinya, telah pergi meninggalkan negeri itu, dan ketika matahari telah terbit, mulailah Allah Ta'ala memenuhi janjinya untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang zalim. Para ahli tafsir berkata bahwa malaikat Jibril dengan sayapnya mengangkat perkampungan-perkampungan di negeri tersebut dengan penghuninya, termasuk manusia, hewan, dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Lalu semua itu diangkat hingga menyentuh awan, sehingga para malaikat mendengar suara kokok ayam dan gonggongan anjing mereka. Kemudian setelah itu, bumi tersebut dijungkir balikan, sehingga yang tadinya di atas, kini menjadi di bawah. Dan orang yang paling pertama dijatuhkan adalah tokoh-tokoh mereka. Setelah itu, mereka dihujani dengan bebatuan yang keras secara berturut-turut. Dan pada setiap batu tersebut telah diberi nama orang yang akan terkena jatuhan batu tersebut. Mengenai istri Nabi Lut alaihissalam, ada yang meriwayatkan bahwa awalnya dia ikut serta bersama Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya meninggalkan kampung tersebut sebelum azab turun. Namun dia melanggar pesan para malaikat untuk tidak menoleh ketika mendengarkan suara. Ketika dia mendengar suara jeritan dan luluh lantaknya negeri kaumnya, dia menoleh dan berteriak, "Duhai kaumku!" Maka ketika itu dirinya tertimpa batu hingga tewas menyusul kaumnya. Hal tersebut Allah syiratkan dalam ayatnya pada surah At-Tahrim ayat 10, yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Kemudian bekas negeri tersebut Allah jadikan danau, airnya berbau busuk hingga tidak dapat digunakan. Banyak pakar yang memperkirakan bahwa danau tersebut adalah danau yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau Al-Baharul Mayyit. Danau seluas 1000 km persegi itu terletak antara Palestina dan Yordan. Danaunya mengandung kandungan garam yang sangat tinggi, sehingga tidak ada kehidupan di sana. Lokasi danau ini juga dikenal sebagai daratan terendah di dunia, mencapai 395 meter di bawah permukaan laut.
Begitu pula dengan tanah di sekitarnya tidak dapat dimanfaatkan karena telah rusak. Itu semua merupakan pelajaran bagi manusia bahwa Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada kaum yang tidak tunduk kepadanya dan selalu menentang perintahnya.